lagi bareng Kapten Jo. Kali ini di konten yang kedua. Konten yang pertama itu agak sampah sih sebetulnya openingnya. Yang kemarin agak sampah, perkenalan dulu ya kan. Dan untuk yang video kali ini, yang video yang kedua, kita bakalan bahas sama salah satu pengusaha muda. Wih. Masih muda ya. Masih sudah muda. Tua dia. Wah, ngobrolin masalah di kopi dan kenapa dia pilih kopi dan gimana cara merintis kopi dari dulu, entah dari pertama kalinya dia entah itu di kopi atau enggak, dan sampai sekarang dia megang di kopi. Maksudnya memilih kopi dan untuk jalur rezekinya, kurang lebih seperti itu. Oke, kita kali ini bareng sama ownernya Jenar Kopi Seduh. Silakan. Halo. Perkenalan dulu dong. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Oke, mantap kali ya kan. Perkenalkan, biasa dipanggil Munir, ada yang manggil Mas Mumun. Terus apa lagi ya? Ya, saya salah satu dari orang yang beruntung bisa ada di frame ini. Asik. Iya, sekut sih sebetulnya ya. Ngobrolan kali ini kayaknya karena terlalu pagi jadi sedikit agak linglung ya. Jam 7 pagi waktu Indonesia Jakarta. Aduh, iya. Apa, gimana kabar nih? Ya, alhamdulillah baik. Usaha ya, apa usaha? Usaha sudah mulai membaik, Sudah mulai membaik. lokal sudah mulai bertumbuh kembali. Alhamdulillah. Jadi perlahan mulai udah mulai ada kehidupan lagi lah ya. Sudah mulai ada, begitu lepas PKM, protokol kesehatan tetap jalan. Terus teman-teman customer yang lain sih sudah mulai balik lagi lah ya. beraktivitas lagi, yang bekerja, ada yang kuliah, ada yang sudah kemana-mana lah untuk sekarang. Oke. Jadi di awal aku pengen tanya, ada beberapa pertanyaan yang mungkin bakalan kepengen tahu sih, banyak yang pengen tahu dari customer Jenar sendiri mungkin, ataupun yang temen-temen yang lain yang udah kenal sama Mas Munir yang udah lama, tapi nggak tahu backgroundnya seorang Mas Munir seperti apa. Saya Power Rangers. Anjing. Oke, jadi di awal pertanyaan sih, bagaimana sih asal muasal merintis Jenar Kopi Seduh? Jadi merintis sih mulai apa, terus awalnya ini Jenar ini berawal dari mana? Berawal dari si Jenarnya itu 2017 Juni tanggal 5. Itu awalnya Jenar. Udah ulang tahun berarti ya? Baru 3 tahun kalau si Jenar, tapi sebelumnya Jenar itu warung yang keempat. Sebelumnya bangkrut. Kamu nggak mau cerita dari awal? bangkrut baru Jenar. Jadi bangkrutnya nanti silakan tanya-tanya sendiri di komentar. Bangkrutnya di apa, tapi kita bakal bahas Jenarnya dulu. Berarti merintis Jenarnya mulai di 2017 ngemper bareng temen. Nah, ini kan. Nah, jadi dulu kan kalian ke warung tuh. Iya. Izin lah. Boleh nggak ngemper di depan gitu. Jualannya cuma kopi aja, jadi biar nggak ganggu. Akhirnya boleh diizinin. Ya gitu, bayarnya kontrakan kan bulan depan tuh, masih inget nggak sih? Bayarnya bulan depan. Jadi aku bayar bulan depan ya, masih belum ada uang. Gitu. Jadi itu momennya waktu baru bangkrut juga, habis itu memutuskan untuk menikah. Setelah menikah, cari-cari bahan buat rombong. Iya benar-benar. Dulu saya pakai pertama kali. Rombong ajaib. Ya, rombong ajaib. Kayak rombong itu, jadi rombong itu juga buat sendiri, ukur sendiri. Berarti semuanya bikin sendiri ya berarti ya? Iya. Nggak ada uang maksudnya itu, makanya buat sendiri. Cuman banyak sih pertanyaannya. Mulai dulu bahkan aku sendiri masih belum terlalu paham. Jenar itu apa sih?
Jenar itu artinya merah, Mas. Merah. Kenapa milih nama Jenar? Basic warna Filosofi basically Jenar. gue Agak gede ya sebetulnya. jadi benernya merah sih. Kayak basic dari awal memang doyannya merah, warna merah. Oh, oke Kayak oke. warnanya lucu gitu. Iya. Makasih. Mau ditaruh di mana aja hidup dia. Jadi filosofinya sih pengennya merah tuh bisa hidup walaupun di tempatnya di mana aja. Wih, tepuk tangan, tepuk tangan penonton. Jenar itu bahasa mana? Bahasa Jawa Oh, baiklah. dari ini Syekh Jenar. Oh ya. Ada filosofinya. Oh iya. Di dalamnya juga beberapa saya gunakan juga. Oh, oke. Jadi kalau buat yang teman-teman yang belum tahu, Jenar itu filosofinya jadinya mau ditempatin di mana aja, mau ditempatin di tempat segelap apa aja, insya Allah dia bakalan terang. Amin. Wih, mantap. Setuju. Waspadalah. Setiap ada Jenar, waspadalah. Kalian pasti mampir untuk ngopi ya kan, hati-hati. Oke, untuk yang di next pertanyaan nih, pernah bikin usaha sebelum Jenar gak? Sharing dong pengalamannya. Kali aja Pernah. sharing di tingkat kegagalannya dan untuk sharing di para anak-anak muda Startup ya? Startup semua yang pengen berusaha seperti Jenar, kurang lebih kayak gitu. Basically ini gue kayak nanya. Kalau di kopi itu sudah brandnya usaha yang keempat kan, jadi warung pertama, kedua, ketiga baru Jenar. Nah sebelumnya warung kopi ini ada 3 usaha lagi nih. Itu rental PS, terus apa lagi? Tuan Crab itu masakan, meeting, tapi kerja sama temen. Oh iya. Tapi tak jalan lama sih itu. Terus basic itu jualan kuota zaman itu waktu Tri, namanya Bandar Kuota dulu. Ingat nggak dulu aku bawa Bandar Kuota? Oh iya. Banyak banget tuh. Nah itu tapi delivery dulu Bali masih belum rame banget tentang kota-kota antri itu. Jadi paketnya kan besar, terus harganya murah. Nyetok lah dulu biasanya gitu. Jadi basic kalau mau usaha apapun itu sih, pertama-tama ya niat dulu sih, jalanin dulu. Nanti misal ada trouble itu bisa dipelajari, tanya sama temen, sama mentor, butuh mentor. Nanti kita setelah usaha kalian sih harus butuh mentor sih buat nemuin kesalahan-kesalahan kita, terus info kalau ini loh yang coba kasih pakai option A, option B, pakai option C. Tapi perjalanan waktu ya mentor bisa pasti. Oh iya. Jadi secara nggak langsung kalau merintis silakan maksudnya pelajaran bakalan dapat di Iya, sesuai benar. proses saat prosesnya juga ya. Iya, yang penting eksekusi dulu. Walaupun dikiranya wah mungkin nggak ya, mungkin udahlah jalan dulu. Misal nanti di tengah jalan ada sesuatu hal yang memang menghalangi gitu. Biasanya manusia punya naluri untuk memecahkan masalah. Oh iya benar. Yang penting ya gigih gitu, konsistensi yang penting. Oke. Yang penting intinya sarannya sih konsisten dan eksekusi dulu yang paling penting. Eksekusi dulu, konsisten. Di saat tengah jalan ada trouble, kalian bisa tanya ke teman yang paling dekat yang teman usaha ataupun sharing dengan para pengusaha-pengusaha muda yang lain. Partner, terus teman yang sama-sama bisnis. Sama-sama bisnis. Jangan malu untuk tanya sih, nggak apa-apa kalau mau sharing. Makanya sering-sering kalaupun kalian ingin kayak memulai di usaha kopi, jangan sungkan untuk main ke tempat-tempat kopi dan ngobrol sama entah teman-teman kopi di sana, ataupun pas ketemu sama ownernya ngobrol sama ownernya secara nggak langsung, itu menjalin relasi dan biar ada chemistry juga. Mantul. Masih nih. Kurang lebih kayak gitu. Jadi untuk yang ketiga, kenapa memilih kopi? Apa ikut-ikutan tren sampai akhirnya kopi shop menjamur di Denpasar? Terus dari kapan? Kopi, sebenarnya kalau kopi waktu itu belum ngetren sih. Waktu itu ngetrennya adalah angkringan. Di Denpasar
Jakarta tuh semacam Jogja. Jogja Dimana- mini lah ya kurang lebih ya. Jadi di mana-mana angkringan semua. Kopi sih terjun di kopi 2015, waktu itu belum banyak mainan. Mungkin ada coffee shop, cafe yang kayak gitu. Tapi untuk street coffee waktu 2015 itu belum banyak ada BC street coffee yang di Tengkuman yang besar. Terus yang di Silus itu juga ada. Oh ya. Apa itu? Jadi dia itu partner-partner zaman dulu. Oh iya. Kenal, jalin relasi, networking itu di sana. Jadi kita nggak bisa tiba-tiba langsung buka tanpa tahu gimana cara berprosesnya seperti iya. apa, awalnya seperti apa, pasarnya seperti apa. Barulah kita Desember 2015 itu buka di Gatsu dulu awalnya. Dulu partneran berdua. Harusnya itu dulu berempat lima orang awal mau buka usaha yang kulineran itulah. Usaha kulineran dulu basicnya warung angkringan namanya Wong Cilik. Oh iya. Disebut juga akhirnya ya. Nah, Wong Cilik itu kenapa Wong Cilik? Jadi kita berlima itu ini sedikit kakinya. Jadi kecil-kecil ya. Gue dah. Yang gerobaknya jalan sendiri itu ya? Iya. Jadi dulu ya sama beli gerobak bekas segala macam. Tapi eksekusi di lapangan akhirnya kita cuma berdua aja sana. Salah satu partner dulu waktu lama merintis. Jadi berdua jalan. Mungkin nggak sampai sebulan itu sepi cuy. Sepi bisa dibilang Sepi itu nggak jualan. Nggak jualan, jadi kayak ya awal-awal aja kan kayak teman support segala macam ya, tapi kan mereka juga ada kesibukan, nggak selalu bisa selalu kesana. bisa kesana. Jadi setelah melewati masa-masa teman itu kan masa sesungguhnya jualan. Disitulah diuji nih. Nah, Benar. nggak ada yang dari kita buka dari jam 5 pagi. Dari jam 5 pagi sampai jam orang adzan nih, setengah 5 subuh lah. Itu baru kita siap-siap, itu pun paling jualan 50.000. Itu sudah semua bahan kayak kalau masih angkringan itu nasi kucing yang kayak itulah kita beli. Terus sate-satean, terus banyak lah pokoknya. Ya itu udah pasti kebuang. Akhirnya ya jalan belum sampai sebulan kita review. Ini sepertinya pas untuk daerah sini pasarnya kurang bagus. Nah itu. Jadi kenapa kita bisa review basic dulu kita berdua di event organize. Jadi ada biasa dengan terbiasa data. dengan- oh iya. Dengan data terus melihat situasi kondisi. Ternyata di sini tidak bisa nih jalan angkringan nih. Kayak gitu. Terus akhirnya memutuskanlah Akhirnya untuk kita break dulu nih. Break Break dulu. itu kita deadline. Jadi break itu 2 minggu. Ya 2 minggu nggak sampai 2 minggu. Jadi kita ganti konsep, ganti segala macam lah dari konsep tuh. Menjurus lah ke kedai kopi kopi street gitu. Tapi dari awal sudah ada kopinya, cuma memang basicnya aku pengen angkringan tapi ada kopinya. Nah kalau yang sekarang nih kopinya tapi ada angkringan gitu. Oh, Dibalik aja. jadi kebalik aja ya, jadi Dibalik ya. aja. Tapi yang Oke. diconjolin kopinya. Jadi oke. Kopinya terus konsep segala macam tuh udah nggak angkringan. Kalau angkringan kan kayak ribet tuh. Nah, kalau yang ini udah terang bar gitu aja. Terus ya kita lebih mencolok lah di jalan utama yang sepi banget waktu di Gasubara tuh sepi banget. Iya sih. Para sering main ke sana karena kalau menurutku di sana salah satu angkringan yang paling mencolok di tahun itu sih. Iya. Bener-bener mencolok banget karena warnanya identik dengan warna kuning. Koneng re. Kuning. Warna kuning dan bener-bener kalau setiap malam minggu ataupun jangan kan malam minggu, hari-hari biasa itu bisa kalian nggak dapat tempat duduk, ngemper iso ngemper banget malah. Tapi bener-bener ya kesan angkringan sama kekeluargaannya di sana bener-bener real Ya, dapet. lesehan dulu kan. Lesehan. Angkringan ya angkringan lah, jadi dia lesehan tapi nyediain kopi-kopi modern gitu. Ya, dengan dibalut dengan kopi-kopi modern yang udah ada mesinnya, udah dengan grinder yang udah modern juga, Ya, kayak gitu. dan penuh dengan quality controlnya yang bagus juga. Makanya benar-benar rame kopinya karena kopinya benar-benar ya kopi, bukan sekedar kopi saset mbok suwe udeng enggak ya. Bener-bener grinderan, Cuk. Ya ngono coy. Kita denger ya, Jenar ini sampai
banyak yang bilang, bahkan sampai di daerah Bandung pun aku kemarin nongkrong sama teman-teman itu bahkan sampai tahu Jenar ini jadi salah satu street coffee terfavorit di Denpasar. Salah satu coffee street terfavorit di Denpasar ya, salah satunya. Selain yang di Tekumar apalagi Tekumar itu rata-rata basicnya kopi tok gitu. Buat sekarang Jalan sih, dikit ini kiblatnya tuh Panjer. Jadi Panjer tuh seputaran Panjer itu gila sih, tempat kopi banyak banget. Oh iya sih. Nah, dan di situ sih sukanya ya. Jadi makin banyak orang yang buka kopi, kayak apa ya, bangga dan sama seneng jadi ngelihat orang, wah ini ternyata kalau zaman dulu kopi apaan sih jualan kopi gini. Jadi kayak sekarang malah yang kebalikannya, harus jualan kopi. Jadi kayak dulu itu orang jualan kopi dianggap kayak warkop ya jatuhnya. Iya, ya. jadi kayak ya kalau di sini di Bali tuh kayak dakocan gitu kan. Ini jualan kopi nih, cuma nggak cantik banget. Cowok yang mau cantik. Jadi dulu kayaknya bener sih, kayak orang jualan kopi itu kayak seakan-akan bukan ngeremehin sih. Iya, iya, jadinya kayak dilihat sepele jualan kopi aja. Gitu. Dan sekarang di tahun yang sekarang menjamurnya coffee shop, apalagi coffee street di Denpasar, itu bikin sudut pandang yang berubah. Jadinya berubah kayak gimana? Jadi kayak, kerjanya apa sih? Aku barista. Keren coy, gagah. Sekarang bener-bener keren, walaupun itu di coffee street. Tapi setidaknya barista di coffee street itu kayak seakan punya kesan tersendiri gitu loh, kayak kebanggaan tersendiri buat sang baristanya sendiri. Kurang lebih kayak gitu. Jadi usaha kopi itu termasuk menjanjikan ya. Sangat menjanjikan untuk kedepannya. Ini baru dibilang Bali baru mulai sih. Jadi kayak persaingan yang dianggap sekarang tuh banyak banget, sebenarnya ini belum banyak banget. Kita lihat 2-3 tahun lagi sih. Prospek masih 5 tahun ke depan masih sangat baik. Jadi teman-teman kalau mau mulai usaha, ayo mulai dari sekarang. Misalnya di tengah jalan jatuh, dicoba aja lagi sekali. Nanti jatuh lagi, coba lagi sekali, sampai bengkok lah. Iya. Coba aja. Yang penting coba aja terus. Karena nggak bakalan tahu titik suksesmu nanti bakalan di tahun berapa. Kalau coba sekali langsung redup ya wes ya. Kayaknya coba aja dulu terus sampai hancur, coba. Tapi di saat kalau sudah nggak mau nyoba, ya udah habis harapan gitu. Iya. Tapi selagi kalian masih mau tetap nyoba, walaupun jatuh berapa kali pun, ya kayak ceritanya Mas Munir tadi, jatuh sampai bangkrut beberapa kali, tapi beliau mau nyoba lagi dan mau tetap optimis. Aku bisa berdiri di kaki sang kopi ini tadi. Jadi yakin ya, alhamdulillah sekarang wujudnya ada kayak gitu, kurang lebih seperti itu. Gudang pun ada, sekarang produksi sendiri ya Mas. Kalau produksi sih sudah 2016. Oh, produksi malah jadi 2016. Produksi 2016 memang underground aja nggak lihat. Lebih ke apa ya, hotel yang kayak gitu. Oh iya. Jadi kalau masa pandemi gini udah nol, nggak ada income untuk di retail. Awal-awal ini sih. Tapi sampai sekarang hotel-hotel itu belum buka kan di Bali. Oh iya sih. Jadi sementara masih banyak yang kayak gitu kan rintangan. Ya rintangan orang itu sih usaha sih kayak gitu jatuhnya. Pas kena pandemi kayak gini. Oh iya, kalau pas ngomong pandemi nih, untuk pandemi saat yang mulai kemarin ini, dimulai dari awal tahun lah ya. Mulai dari awal tahun untuk Maret, Mas Munir sendiri ngelihatnya nggak cuma sekedar Jenar, untuk all coffee street yang Mas Munir kenal, gimana sih kalau pergerakannya? Pandemi ini udah mulai Desember tuh di Wuhan udah mulai gencar kan. Oh iya. Beneran nggak nih virusnya masuk ke Indonesia gitu. Jadi di Januari itu kita udah ada grup gitu. Ini kayaknya serius deh. Kita harus siap-siap mau ngapain. Jadi sebenarnya sudah ada prepare buat di virus ini. Jadi prepare-nya adalah kita berhutang sama bank. Jadi berhutangan buat hidup 1 tahun ke depan, operasional lah ya. Sebenarnya ada operasional di kedai itu masih aman, tapi kita jaga-jaga aja. Jadi cari utangan buat backup. Jadi utangan juga nggak dipakai akhirnya. Nah, nanti dipakai buat apa nggak tahu sih. Yang penting paling nggak kita prepare backup buat ya setidaknya yang ada pegawai, biar pegawainya nggak terlantar lah ya, kurang lebih seperti itu. Sebenarnya sih semua pegawai sih nggak ada yang main, mereka tetap kerja.
satu kedai yang full masih nggak ada kepotong, kalau satu kedai lagi memang karena operasionalnya tinggi potong jadi setengah. Wih, lumayan. 15 hari kerja, 15 hari kerja, tapi mereka masih full. Ya tapi setidaknya mereka masih dapat income lah ya. Iya, masih dapat. Pegawainya juga masih tetap dapat bulanannya walaupun potong setengah. Tapi ya berharap sih untuk tahun ini selesai lah ini pandemi biar semuanya ekonominya jadi balik Ya lagi. ini udah mulai bagus, jadi kalian kalau mau siap-siap buat usaha, buat planningnya mau ngapain, walaupun yang dibilang action aja, tapi planning harus disiapin. Iya, benar-benar. Jadi misalnya meleset pun kita sudah mulai plan B. Oh, oke. Jadi kurang lebih untuk yang mau usaha di setelah pandemi silakan di planning dulu, terus kalian mau nyoba apa, kalian bisa keliling, banyak kok yang usaha-usaha street food, street coffee itu banyak banget di Denpasar. Jadi kalian bisa survei dulu lah, kalian nyoba dulu dan mau kayak gimana, baru ketemu, baru tentuin planning dan langsung eksekusi. Biar kalian nggak stuck di tempat aja, maksudnya biar jalan aja, biar tahu nanti kedepannya seperti apa. Oke, jadi ya tadi sebetulnya masuk pertanyaan itu, bagaimana kiat mengatasi penjualan saat pandemi untuk menyiasati biar stabil, kurang lebih biar stabil. Biar ada income maksudnya. Iya, biar ada income. Jika awal-awal pandemi ya, karena udah preparean dari Januari, jadi kita lihat pasar orang-orang pada dirumahkan. Itu beberapa hotel internasional Jakarta itu Februari sudah mulai ada beberapa dirumahkan. Terus yang di daerah Nusa Dua itu sudah mulai ada. Kita udah dengar dapat info dari teman-teman. Nah itu deh pentingnya networking dan channel. Oh iya. Jadi dari efek pariwisata, terus ada satu lagi temen dari Jakarta, mereka tuh membaca traffic wisatawan yang masuk. Ini dari Desember kita turun banget nih, sekitar 12% dari Desember. Di Januari makin turun, di Februari makin drop turun. Nah, dari pertimbangan itu kita udah mulai siap-siap. Semua negara, beberapa negara itu banyak yang dirumahin. Nah otomatis orang itu tinggalnya di aktivitasnya bakal di rumah. Terus produk apa nih yang cocok buat di rumah? Jadi waktu awal-awal itu ada kopi galon. Jadi satu galon gitu buat satu keluarga. Bisa ukuran 2 liter lah waktu itu. Kita ngambil lebih nembak kasarnya adalah buat rumahan. Gimana caranya kopi ini bisa di rumah aja di sebelumnya, atau sama keluarga, atau produk retail kayak kopi triplek. Iya benar. Gitu. Jadi kalau buat lagi pas masa pandemi tapi karena nggak bisa keluar kan, jadi juga ada social distancing juga, jadinya biar Jadi lebih mereka di mudah rumah ya. pun ya, di rumah pun masih bisa konsumsi. Nah kita masih bisa jualan tuh online, terus di apa lagi namanya ya banyak lah. Intinya kita target pasarnya adalah rumah. Jadi gimana packing volume yang besar, kita kasih paket yang besar, tapi kita ngambil margin tipis-tipis sebenarnya, yang penting muter. Oh ya, yang penting ada aja ya income-nya masuk. Yang penting walaupun muter. tipis tapi continue aja nggak apa-apa sih. Masuk kalau kayak gitu. Nah sih. Oh iya, kemarin nih sempat agak ini ya masuk media sosial ya beberapa kali ya. Itu ya. Masuk pribadi. Sosial pribadi. Udah beberapa kali masuk sosial media karena Satpol PP kemarin. Ini yang banyak terjadi di para pengusaha muda saat pandemi. Karena kurang tahu ya, maksudnya benar kayak pemberlakuan kayak PKM atau enggak social distancing benar. Cuman dari pribadiku sendiri agak sedikit protes tuh karena itu loh kayak ngasih pemberitahuan seperti ini tapi nggak ada inisiatif untuk bantuan. Nah kurang lebih kayak gitu. Jadi untuk Jenar sendiri nyikapinya kayak gimana saat kemarin itu? Yang kemarin kita setiap warung, kalau yang di gerobak, yang di Barito itu 2 bulan sempat libur. Harapannya adalah begitu kita libur, nah teman-teman yang lain atau usaha yang lain ikut libur tuh, ternyata mereka buka coy. Ini kayak gede asem. Ya, wah ada efeknya nih. Emang siapa lu nih? Kayak gitu ya. Nah maksudnya membuat contoh,
misal ini bisa diterapkan lain kan nyoba 2 bulan ternyata teman-teman yang lain juga masih buka, ya udahlah kita buka aja tapi Protokol kesehatan tetap kesehatannya dapat. dijalani. Terus kebijakan pemerintah kalau di usaha UKM ini berat sih waktu itu, saat itu berat banget. Kita dibatasi jam rasional ya. Iya. Sebenarnya kalau menurut logikanya sih nggak masuk akal, jadi kita dibatasi jam 10 segala macam kayak gitu. Tapi memang untuk kebutuhan kesehatan kita nggak tahu sih ya. Iya, Positif iya. negatifnya mereka sudah meeting segala macam. Ya kita ngikut aja lah. Akhirnya buka pagi pun digerebek Satpol PP, Pecalang dan teman-temannya itu keroyokan satu-satu lah. Kan ngeri. Udah kena SP berapa itu? Wih, aduh capek sampai kayaknya nih. Aduh ini lagi. Bandel sih. Sebenarnya protokolnya jalan. Jadi yang awalnya meja itu ada 12, kita cuma pakai 5 meja aja. Nah 5 meja, 1 meja itu 4 dengan jeda lah 1 meter kira-kira. Tapi karena memang tempatnya kecil, terlihatnya tetap rame gitu. Sering lah didatengin, jadi kita tapi bro banget sekarang. Sampai begini coy. 6 kali cuy. Ya 6 kali. Wow. Didatengin, ini lagi. Jadi sebetulnya si kasarannya si pelaku usaha ini udah menerapkan protokol kesehatan itu dengan disiplin. Cuman kadang orang ngopi itu datangnya nggak mungkin orang ngopi sendirian. Ya. Jarang banget, minimal 2 orang. Karena kita udah ngasih waktu mas, sorry selama pandemi ini kita cuma bisa sejam aja ya buat satu customer. Jadi biar bisa gantian. Oh iya mas. Oh iya mas. Tapi dia datengin temen. 2 jam kemudian datangnya lagi dulu. Langsung dikeroyok. Ampun om. Ngaco jadinya ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi apa aja sih yang dibutuhin untuk membuat usaha di bidang ini? Selain itu apa? Selain passion sih menurutku, selain passion terus niat. Nah, selain passion, niat itu apa aja? Yang dibutuhin network, jaringan, terus iya network itu bisa relasi, bisa teman. Oke. Teman tuh aset Aset yang banget ya. sangat berharga di luar uang. Jadi kalau mau buka usaha, uang sebenarnya kayak nomor sekian deh. Nomor Yang penting sekian. konsepnya mau apa. Kalau memang konsepnya bagus, maka nggak punya duit masih bisa kita kerjasama sama partner atau investor. Oh, iya. Itu mah startup kan bebas aja, mau sama investor, mau minta duit sama siapa, kembangin aja. Misal pinjam duit sama orang tua, nanti ya saya balikin duitnya. Ini loh konsepnya. Yang penting ada konsep. Konsep itu adalah kayak modal awal sebelum uang. Oh, Jadi uang tuh buat usaha sebenarnya ada. Kalau sudah melewatinya ya. Iya. Uang itu nomor sekian lah, dia belakangan. Yang penting konsepnya mau apa, nanti kalau memang kita nggak punya uang, konsep itu yang dijual. Oh, oke. Jadi kebanyakan pelaku usaha muda nih kebanyakan pasti mikirnya, bikin usaha, aku nggak punya duit, men. Awal-awal ya dulu awal ngalamin sendiri sih dulu, nggak punya duit, nggak bisa usaha. Ternyata itu nggak 100% semua butuh uang, enggak. Kita bisa mulai dari kecil dulu, kita dari uang jajan kita dulu. Yang penting sabar aja, jangan ambisi harus punya yang langsung gede kayak gitu. Iya, semua berawal dari kecil, start dulu yang kecil, yang seadanya. Kalau memang membaik, buatin proposal, kasih investor. Kalau misal nggak mau kerjasama dengan orang atau segala macem, iya kamu perlahan, alami aja, maju. organik aja, pelan naik. Tapi kalau yang tiba-tiba boom itu, pernah juga ngalamin yang masuk boom, ternyata pas boom itu kita belum kuat manajemennya, sistemnya nggak kuat, ternyata jadi semua itu butuh proses, start dari kecil, uang bukan segalanya, yang penting konsep, niat, konsisten. Jadi kalau udah ada konsep dan niat, itu adalah modal utama kalian. Betul. Saat dana kalian ada, kasarannya ada tapi nggak sebesar itu, tapi kalian bisa mulai semuanya
dari kecil. Saat mau kalian mulai dari kecil dan kalian lihat prospek usaha kalian ini bakalan berjalan dengan sesuai rencana, ya kata Mas Munir tadi itu, ajuin konsep kalian ke investor, kurang lebih seperti itu. Atau enggak cari-cari relasi atau temen buat join bareng, kurang lebih seperti itu. Cara-cara pengembangan. Ya, cara-cara pengembangan bisnisnya seperti itu. Itu cara pengembangan bisnis ala Mas Munir dari Jenar Kopi, kurang lebih seperti itu. Mantap cuy. Oke. Terus ini last pertanyaan nih. Bagaimana menurut Mas Munir tentang julukan kopi anak senja atau kopi indie? Itu banyak segini-segini tuh. Produk buka sini ini. Thank you buat teman-teman semua. I love you so much. Enggak. Buat anak-anak itu kan ngekspresiin apa yang lagi mereka pikirin. Jadi akhirnya karena terlalu banyak volumenya, yang denger itu kayak apaan sih nih orang kopi senja yang kayak gitu. Iya. Jadi biasa aja sih sebenarnya, kayak kebantu aja malah kopi itu makin lagi gimmick lah. Seru-seru, I love you kopi senja. Jadi buat anak-anak yang bilang dirinya adalah kopi senja, jangan berputus asa. Semangat, bro. Ya apa-apa, Nggak apa-apa. orang Itu mau ngomong apa pun. keren itu. Aman. Gokil sih itu sebetulnya kopi senja ya. Keren. Kebanyakan sih kopi dinikmatin nggak cuma senja padahal ya. Kopi pagi juga bisa, cuman susah Nanti bangun kan pasti. kalau anak senja sama anak pagi ketemu kan, siapa tahu jodoh nih. Iya. Jodoh kan. Ternyata laki-laki keduanya. Oke, mungkin obrolan untuk bareng sama Mas Munir dari Jenar Kopi Seduh tak sudahin di sini, dan terima kasih banyak buat Mas Munir yang udah mau sharing-sharing di perjalanan karirnya untuk meniti sebuah coffee shop, coffee street yang bahkan sudah ngehits banget di kalangan anak muda di Denpasar, apalagi kalau kalian mampir di yang di Kali Asem ya. Aku kayu asem malah mulai kemarin nulis. Kali Asem itu banyak anak-anak sepedaan, kalau pagi pasti mampirnya ngopinya di sana. Kalau kalian malam itu pasti tujuannya di yang di Panjer, di Barito. Di situ waduh, sarangnya Pol PP di sana. Banyak kali Pol PP di sana ikut ngopi maksudnya ya. Tapi di sana termasuk rame banget kalau malam, gokil. Jangan terlalu malam-malam banget karena masuk angin dan tutup juga. Tumpe yang di Sampai Barito tumpe-tumpe kalau di Barito, apalagi malam minggu wise nggak bakal kebagian meja untuk duduk di sana. Jadi kalau ada yang masukan lagi, kalian bisa tulis di komentar, dan kalau ada yang bermanfaat kalian ambil, kalau ada yang jelek kalian bisa tegur juga di komentar. Dan jangan lupa mampir-mampir di Jenar Kopi Seduh. Ada yang di Kali Asem juga, ada yang di Barito. Kalau di Barito juga ada pawon jenarnya, jadi kalian bisa makan-makan juga di sana. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Dan thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.